1296 akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian dari korupsi. Pengertian dari korupsi yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, dari kata kerja corrompere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, dan menyogok atau mencuri. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi sendiri ada 4. Yang pertama yaitu suap menyuap, yang kedua pengelapan dalam jabatan, yang ketiga pemerasan, dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang tindakan korupsi. Dari sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang memang berlatar belakang pada kekuatan politik. Tindakan korupsi dilatar belakangi dengan adanya kesempatan, kebutuhan, dan keserakahan. Terkadang kurangnya pengetahuan tentang faktor penyebab terjadinya korupsi membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatannya termasuk tindakan korupsi. Hal inilah yang menyebabkan naiknya tindakan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia menurut Dr. Oce Madril. Menurut Dr. Oce Madril, pemberantasan bukan hanya kejahatan terstruktur, namun juga penyakit akut sebuah negara yang apabila dibiarkan akan terus menjalar dan merusak bangsa dan negara. Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2018, Indonesia melakukan pemberantasan korupsi dan trennya naik. Dalam satu indeks saja bisa memprihatinkan bagaimana tren pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak cukup jika dilihat dari angka kenaikannya. Dari kurun waktu tahun 2003 hingga 2018, kenaikan sangat tipis, hanya 1,9%. Kenaikan tren pemberantasan korupsi di Indonesia memang naik, tetapi sangat lambat, bahkan bisa dikatakan merangkak. Maka tak heran jika ada yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia begitu saja. Dari tren inilah kita bisa lihat bahwa pemberantasan korupsi itu harus semakin keras karena perilaku korupsi pun semakin keras. Pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi melalui koordinasi, pengawasan, penyidikan, dan penegakan hukum. Dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ditekankan 3 hal: pencegahan, pemberantasan, dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan terhadap pelaku korupsi. Namun, upaya pemberantasan korupsi selama ini belum berjalan sesuai harapan. Jelas, karena terkait dengan upaya preventifnya yang gagal memenuhi harapan masyarakat. Saya akan membacakan materi tentang korupsi di Indonesia. Saat ini korupsi di Indonesia berada pada posisi yang sangat serius dan mengakar dalam setiap aspek kehidupan. Perkembangan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi jumlah atau skala kerugian keuangan nasional maupun dari segi kualitas yang semakin lama semakin sistematis. Terdiferensiasi dan inklusif dari segala aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan korupsi yang tidak dikendalikan akan merugikan negara dan bangsa secara keseluruhan. Pertambahan kasus korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal siapa, apa, dan bagaimana. Artinya korupsi di Indonesia sudah masuk sampai pada wilayah non-pejabat nasional. Bahkan kepala desa pun sudah banyak yang terlibat di dalamnya. Anak-anak mulai memperlihatkan aksi-aksi kecil yang mencerminkan korupsi seperti mengambil uang ibu tanpa izinnya. Oleh karena itu, pencegahan aksi korupsi harus dilakukan sejak dini agar kebiasaan buruk tersebut tidak terbawa hingga dewasa. Baik, kesimpulan dari materi korupsi ini adalah korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi melalui koordinasi, pengawasan, penyidik, penyidikan, penegakan hukum, dan peninjauan kembali dengan
korupsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.